Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita itu sudah merasa beriman, walaupun baru beragama. Kadang-kadang kita itu merasa sudah mengenal kitab suci, mengenal agama, mengenal peraturan, mengenal hukum, dan kita mencoba mempraktekkan sedemikian radikal, sedemikian militan, sementara iman kita kepada Tuhan tidak sedemikian yang kita lakukan itu. Mungkin tidak paham maksud saya, tetapi dari buku yang pernah saya tulis, saya ingin membacakan satu cerita yang kemudian menyadarkan saya, oh iya, beda. Saya beragama dan saya beriman kepada Tuhan. Demikian ceritanya. Ini cerita dari suatu biara. Seorang novis berkeluh kesah kepada seorang magister. Novis itu adalah orang muda yang tahun-tahun pertama berada di penjara, bukan penjara, yang ada di biara, calon biarawan atau biarawati. Sementara magister adalah pembimbingnya. Demikian. Saya telah membolak-balik kitab suci. Tetap saja saya tidak memperoleh gambaran tentang Tuhan. Kemudian sang magistra menjawab dengan tenang, jangan baca kitab suci. Kaget, si novis bingung, loh kok kitab suci kan pedoman utama dalam beriman, kok jangan baca kitab suci? Kemudian sang magister bercerita demikian ini. Ada seorang mengadakan perjalanan ke tembok besar Cina. Di tengah jalan ia berhenti dan melihat papan petunjuk jalan bertuliskan tembok besar Cina. Orang itu bergumam, ya, saya telah melihat tembok besar Cina. Inilah yang dikagumi dunia, tembok besar Cina. Kemudian ia pulang. Ketika banyak tetangga bertanya apakah dia sudah ke tembok besar Cina, dengan yakin ia menjawab, ya, saya sudah sampai ke sana. Saya sampai ke tembok besar Cina. Tetangga-tetangganya itu dengan rasa ingin tahu bertanya, seperti apakah bentuknya? Besarkah? Luaskah? Panjangkah? Menakjubkankah? Dan orang itu menjawab, oh tidak, jauh sekali dengan apa yang bisa kita bayangkan. Tembok besar Cina itu adalah suatu papan yang dicat putih. Pada papan tersebut tertulis huruf-huruf T, E, M, B, O, K, C, H, I, N, A. Oh, yang besar di tengah, B, E, S, A, R. Kemudian novis itu tetap diam dan pembimbingnya meyakinkan, engkau paham bukan? Belum sempat memberi jawaban, magister itu mengatakan, kitab suci tidak memberikan gambaran tentang Tuhan, juga tidak memberi penjelasan tentang Tuhan. Semakin kaget dan bingung si novis. Lalu, seperti papan petunjuk, kitab suci memberi petunjuk karena tidak ada kata-kata yang dapat menggambarkan Tuhan. Saudari-saudara yang dicintai Tuhan, saya seringkali terjebak seolah-olah tahu tentang Tuhan karena saya tahu tentang kitab suci, saya tahu hukum-hukumnya. Tetapi apakah perilaku, sikap batin, pengalaman saya memang berupa pengalaman perilaku yang mencerminkan perintah Tuhan yang
ramah, yang penuh belas kasih, yang mengampuni, yang memaklumi segala jalan kita, yang menjadikan setiap perbedaan menjadi kegembiraan karena begitu kaya. Atau bahkan saya terjebak pada papan petunjuk itu, yang seolah-olah dengan menjalankan peraturan agama detil, saya berarti beriman pada Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan satu dan Tuhan siapapun adalah Tuhan is good, yang baik. Tuhan yang ramah, Tuhan yang tidak galak, Tuhan yang mengampuni, Tuhan yang penuh persaudaraan, Tuhan yang mendengarkan, Tuhan yang memaklumi. Andai kata kita ini bertumbuh menjadi pribadi yang beriman dan bukan hanya beragama. Dahsyat. Kemudian kata terakhir yang saya tulis. Ada pepatah, apabila seorang bijak menunjuk pada bulan, yang dilihat si pandir hanyalah telunjuk. Selamat merayakan kehidupan, Tuhan memberkati. Amin.